Mbak ini pendakian atau kita pendakian yang ke-4 kali. Pendakian ke Ampa mau pergi Dukono ini bisa jadi DP awal sih orang baku chatting baku panggil karena baku kumpul baku atur soal DP peralatan terus logistik apa yang orang mesti bawa. Nah, orang sempat pergi di toko belanja segala macam yang orang perlu. Kemudian orang bagi logistik masing-masing kumpul semua. Dan akhirnya orang pergi ke kono. Segala sesuatu siap, persiapan semua mantap. Orang dari Tobelo ke desa Mamuya. Itu kalau kita salah ingat sih kisaran waktu mungkin sekitar setengah jam. Sama dengan Kaisar. Nadine Jadi Dinda di mana? Kita yang teman gua. Di mana? Sodi pantamu geram perjalanan. Kaisar itu kasih berhenti orang di Tampa yang memang sudah memungkinkan lagi untuk dia berjalan. Orang sampai itu tepat di pinggir kali desa Mamuya. Jadi Kaisar antar orang sampai situ setengah jam dari Tobelo sampai di Tampa itu. Kemarin air masuk itu. Orang sampai di situ itu sekitar jam setengah 11 siang. Sebenarnya sih orang rencana awal mau start pagi-pagi sekali supaya di perjalanan itu masih sejuk begitu DP matahari, DP udara, jadi orang lebih santai. Tapi ya karena berbagai halangan dan rintangan, maka orang sampai itu sekitar setengah 11, ya hampir tengah hari lah. Jadi sekarang orang sampai di sebelah kali, bro. Di sebelah kali Mamuya. Orang mau kasih bagi-bagi jadi. Kendaraan hanya bisa sampai di sini. Sekarang lanjut berjalan kaki. Kita kali ini ada dengan 2 orang. Satu yang so familiar, dia ini pernah ke Dukono. Yang ini baru pertama kali. Salah satu hal yang selalu orang lakukan untuk pergi Dukono itu, orang harus bawa air yang ya lumayan banyak. Memang bawa dari bawah tuh air lumayan banyak. Karena Gunung Dukono sendiri itu dia terada sumber air yang bagus untuk konsumsi. Dan untuk mau kasih akal supaya bagaimana orang bawaan itu ringan, orang simpang sebagian air di perjalanan. Jadi air yang orang bawa di tas itu orang ambil, kasih keluar, orang simpan di perjalanan supaya waktu orang balik itu orang bisa ambil air yang tadi orang udah simpan di titik-titik di perjalanan. Nah, supaya orang beban untuk lanjut perjalanan ke Dukono itu sedikit ringan lah. Ini bro, ini dia bawa air banyak. Jadi strategi dia mau simpang air lain di sini di sebagian perjalanan pulang untuk nggak ambil. Jadi di Dukono DP sedikit lah. Itu di jalur susah air sampai di atas. Ada air tapi asam. Jadi makanya orang pendaki atau yang mau naik ke Dukono itu selalu bawa air banyak dari rumah memang. Ini orang ada bawa air banyak lagi. Jadi supaya kasih kurang beban, kurang simpang air lain di perjalanan. Nanti pulang baru tong ambil. Yang ini air Mantap, aman.
setelah sekitar 1 jam berjalan itu, 1 jam berjalan dari awal tanpa kendaraan kas turun, orang berjalan kaki sekitar hampir mungkin 1 jam kalau tak salah. Itu orang dapat jalur yang baru yang dong so bikin ya tanda kutip bagus lah. Itu jalur warna-warni atau orang bilang jalur pelangi saja. Sebenarnya salah satu kita tujuan untuk datang ke Dukono yang keampa itu untuk merasa sensasi berjalan di jalur warna-warni atau jalur pelangi itu. Ini berjalan hampir 1 jam tuh sampai di jalan warna-warni. Nggak kah? Baru rasa. DP awal dia bilang aku takkan gentar Gunung Dukono setinggi apapun mungkin. Maksud apa itu? Tertahu kita tertarik sama maksud apa cuman kalau terasa terus orang terlalu kecil jika dibandingkan dengan Dukono maupun tertarik ketakutan Dukono. Tahu ya. Yang lalu yang terbawa anak itu Nah. kan di atas mau dapat dengan 3 orang mamunya. Dong di muka dong di belakang. Tiba-tiba tuh mau dapat dong so malibani. Ternyata dia mungkin dosa doi ke jalur ini. Berarti yang biasanya tuh naik itu bukan jalan ini, bukan lewat jalur ini. Naik Jalur yang lama itu, yang tadi yang lain lagi. tanjakan. Kayaknya lebih Jadi rendah, santai. mudah-mudahan dia begini. Yang sampai di sana pun dia begini. Tuh. Setelah kita dan tamang ini, yang orang sekitar 3 atau 4 kali tuh naik Dukono. Menurut orang dua ini jalur yang beda. Jadi kalau yang lama bukan iko jalan yang ini orang biasa pergi Dukono, tapi jalan yang tadi ada di sebelah lah. Mungkin jalur lama yang di atas. Yang tadi itu yang. Oh, di atas sana itu. Coba lihat itu di atas sana. Nah, Kayaknya lebih tinggi di atas sana. itu jalur yang lama itu di atas itu. Jadi ini bisa dibilang orang so pangkas tengah. Semoga terus-terus randa begini. Tapi kalau terus-terus randa tuh kayaknya tuh bukan pergi gunung. Yang namanya kalau pergi gunung tetap mesti naik-naik. Atau 10 menit setelah orang berjalan dari awal jalan Pelangi itu ada jalan Bacabang. Ternyata jalan yang ke kiri ini itu dia ke tanpa istirahat yang DP model kayak halte begitu. Itu ada tanpa dulu dari tehel-tehel baru kayak ada DP ya tanpa santai lah begitu. Orang sempat duduk di situ mungkin sekitar 10-15 menit untuk menikmati DP suasana halte itu. Kita di Tapi Tamang 2 sih kasih nama itu pos. Jadi di situ sih terada keterangan ini pos atau apa, tapi ya karena orang yang mendaki jadi suka-suka orang mau kasih nama apa, jadi kita kasih nama itu pos lah. Ini ada pertigaan. Sampai pertigaan. Itu kiri atau iko kanan. Itu ada kayak tanpa basinggah, persinggahan. Jadi ternyata ini 2 jalur tadi, yang satu ke kanan dan satu ke kiri itu. Yang ke kiri itu ternyata orang sampai di kayak tanpa singgah yang kali orang yang
pergi mendaki itu bisa beristirahat di sini. Mungkin ini kalau di daerah-daerah lain yang lebih canggih itu dong bilang pos-pos ke apa, jadi ini kayaknya pos 1. Ntar tahu kah muka sana ada pos-pos yang lain atau cuma pos satu-satunya ini dia sudah. Jadi itu orang istirahat, ambil napas dulu sini. Sedikit bertong lanjut. Longsor. Jadi kan tadi bisa ikut di Siapa? jalur setapak ini, orang harus ke sini. Jadi Longsor dari itu. kalau musim hujan mungkin lewat sini juga mesti hati-hati. Oh? Ya. Ternyata setelah dari tadi tuh istirahat di pos 1 itu, jalur yang sebelah kanan itu jalur selanjutnya itu Banae lumayan jauh. Swak. Swaka. Buku-buku tutup sore. Sore. Makanya jangan terlalu vio-vio. Setelah beberapa lama tuh orang berjalan di jalur warna-warni itu, ternyata jam makan siang, so jam 1, sekitar jam 1. Orang berhenti untuk orang makan siang. Jadi orang ini sudah sekitar mungkin 1 jam lebih ada di jalan warna-warni ini. Kalau orang bilang sih jalur Pelangi. Orang sekitar 1 jam berjalan dengan Apa? Siang roti bakari. tara rasa ternyata jam 1 lewat. Hampir jam 1. Jam 12.45 itu orang istirahat, makan punya ambil napas lah. Setelah dari sini baru orang lanjut lagi. Itu masih penasaran apa yang ada di ujung jalur Pelangi ini. Kira-kira apa yang ada di ujung sana, bro? Tidak dari tanah tinggi. Bukan lain. Tapi kalau yang sudah ada, kong setarara kong kasih ada ulang. Nah, itu yang kita belum tahu DP. Pokoknya kalau tanaman mati kan masih memungkinkan dia untuk jadi pupuk. Oh? Manusia juga bisa jadi pupuk. Maksudnya Maksudnya selama ini belum ada orang yang ambil manusia jadi pupuk tuh. Kita tanya Jepangan karena mau kita bikin. Kita bikin. Kalau Pangana mungkin selama ini baru DP tes suara orang bikin pupuk. Ayo Pangana mau. kalau ambil pak kita subur sekali cewek. Ada ngomong apa tadi?
tadi orang setelah dari tanpa istirahat itu memang dia berjalan sebagus dari orang tadi anak kampung kayaknya itu dia bilang jalan yang baru ini lebih dekat. Cuma tuh ntar tahu jadi maksud apa. Setelah melewati tanjakan yang lumayan panjang, akhirnya kami pun sampai Di tanjakan berikutnya. Terus di jalur Pelangi juga itu orang sempat dapat ujang. Sebenarnya sih sebenarnya sih kita yang entah ini berhubungan atau terada, karena orang lihat so bagalap langit, kita sempat bagara langit. Berapa menit dari pos 2 tadi yang sudah ada pom-pom besar. bro, kira-kira itu galap di sana dia mau bikin apa itu? Galap itu mencari hal dan orang. Bukan main. Jadi kira tuh takut apa? Gele ujang padaku. Lihat sebelah sana itu so habis tapak. Jadi ini entah karena Pelangi yang so habis atau dana yang so habis. Ada sampai kawan dua satu sana di ujung. Total itu sepanjang jalan atau jalur warna-warni atau jalur Pelangi itu, kalau dalam kita perhitungan itu mungkin turun dari awal jalur Pelangi sampai di akhir DP setapak Pelangi itu atau setapak warna-warni itu mungkin ada 3 jam turun berjalan. Ya, jadi ini ujung jalan yang warna-warni, setapak warna-warni pe ujung di sini. Ini angka bagil so hilang. Jadi setelah dari jalan warna-warni itu sana jalur yang tara warna-warni tapi banai tetap mantap. Setelah jalan setapak itu masih jalan tanah, itu masih ada dua halte lagi yang tunggu beberapa atau 2 pos atau 2 tempat istirahat. Kita yakin di sepanjang perjalanan ini pasti kusir banyak. Cuman orang merasa terancam untuk bertindak. Nah, hewan ini kan dompe karakter sebenarnya sama dengan orang manusia akan bersembunyi di waktu orang rasa terancam. Lebih bagus dong bikin begitu. Setapak sampai di titik pertama tadi, bikin tanpa parkir tuh, mungkin ada yang jaga di situ. Kemudian orang lebih banyak manfaatkan apa yang ada di dalam hutan ini. Karena orang yang datang di sini juga DP tujuan so variasi. Ya. Tapi kalau seandainya memang DP lingkungan masih alami, orang yang datang sini memang orang yang Pasti mau cari DP alam-alam itu. Oke, mantap.
Ini Anda bilang bikin tato. Ini terus taruh di sini. Di sini. Terus tindis. Tarang! Bukan main. Ini kayaknya pos yang terakhir kalau menurut sumber-sumber yang tidak terpercaya. Ini pos terakhir kok. Kamu ke sana itu belum ada pos lagi nanti. Jadi ya orang bisa dengar gunung ke suara sih. Jengtong juga bisa dengar tape di lau di kampung ke suara. Jadi orang bingung. Apa ini ya? Jadi orang bingung ini. Apakah orang lebih dekat ke gunung kah sih? Makin lebih dekat ke kampung ini. Yang jelas kamu jalan saja. Pokoknya sampai tara sampai perjalanan lebih berarti daripada tujuan. Kita udah dapat turunan. Kayaknya mau turun lembah. Turun kali kayaknya. Habis itu ambil roti. Ambil roti. Karena ini anggaplah di BBM3. Minta kirim Pak. Mana lagi aku menangis. Jangan lupa pakai autan. Setelah dari pos yang ke-6 atau halte yang ke-6 itu baru orang masuk hutan yang ya dong bilang hutan sebenarnya lah. Awalnya orang dapat tumbuhan-tumbuhan kayak pondak baduri begitu. Kalau di sini sih orang jaga bilang itu daun tikar, jadi karena mungkin orang biasa juga bikin tikar pakai daun itu. Ning, bagaimana kisahnya, Ning? Luar biasa. Mancing mania. Mantap. Mantap mania, mancing.
Mbak, Tipu saya. lagi ngapain, Mbak? Nunggu ojek, Mas. Jam segini ojeknya udah nggak lewat, Mbak. Oh iya Iya. ya. Yang le- Angkotnya masih bisa lewat di sini. yang lewat di sini nanti auto ambulans, Mbak. Saya pikir kenangan yang mau lewat di sini. Orang berjalan dapat berapa kali naik turun kali lagi, turun lembah terus naik lembah lagi. Setelah mungkin sekitar 1 jam orang berjalan, orang mulai dapat kabut turun di tengah perjalanan. Ada air jatuh. Tebak-tebakan coba sini. Ayam apa yang lebih besar dari anak ayam, lebih besar dari ayam negeri, lebih besar dari ayam kampung, lebih kuat? Ayam apa? Ayo. Salah. Ayam besar. Salah. Menyerah. Ayam lalapan. Ayam lalapan, aduh salah. Lalapan lagi, kok sebut ayam lalapan lagi. Pas. Pas. Ayam. Ayam apa yang paling besar dari ayam kampung, ayam negeri? Dari lebih jago dari ayam jago. Ayam. Ayam apa? Pas. Ayam semesta.
ayam semesta. Kenapa? Orang sempat sih tak putar di kayak hamparan tanaman menjalar itu, dan di situ ada berapa jalur, kayak jalur air begitu dengan jalur orang lewat, ada berapa cabang begitu. Dan orang sempat tak putar di situ. Di tanpa itu kita waktu pendakian sebelumnya juga, orang juga pernah tak putar di situ. Memang DP medan itu kayak membingungkan begitu. Jadi yang tiga selalu pokoknya jarak yang terlalu jauh di antara yang tiga. Kita paling di muka, terus ada sampai tamang Cindy yang cewek di tengah, Henry di belakang. Minimal kalau orang hilang jalan, hilang tiga-tiga begitu, hilang sama-sama atau selalu sama-sama, tak bisa. Ini kan tentu potong banai begitu toh. Seperti biasanya, tong selalu saja terputar-putar di sini. Ini areal yang suka tong jaga bikin jalan-jalan. Waktu itu sih kita langsung prediksi kayaknya turun akan dapat malam di jalan. Saking terlalu kabut, so terdapat lihat. Angka ambil tangkap. Orang kasih menyala senter, dan orang berjalan di pokoknya di dalam gelap itu orang terus berjalan. Ada tanjakan naik? Iya. Oh iya itu. Ini apa? Oh, ini pemilihan. Pinggir dari pinggir pohon. Kita ada kiri, ke kanan. Ke kanan, ya. Coba ya, ke kanan. Ada. Kalau salah di ini. Ah itu tanjakan ada. Ada tanjakan itu. Coba pohon ini pemilihan. Itu yang di sana itu. Kalau dari kita perhitungan, pokoknya dari awal orang masuk jalan utang sampai di base camp atau di lokasi bikin tenda itu orang butuh sekitar 2 jam. Orang naik satu punggungan atau itu punggungan terakhir, naik punggungan terakhir, sampai di atas, orang turun dapat pasir panjang itu tanpa lokasi bikin tenda. Ini tanjakan orang. Sekarang ini jam 7.15 kurang
7.15 jam setengah 8 orang baru sampai di lokasi camp Gunung Dukono. Nah ini sekarang orang mau cari lokasi tenda. Sampai lokasi bikin tenda itu mungkin pokoknya so malam, so galap, so terbawa kuliah. Itu orang hanya modal headlamp kita dengan senter di Tamang 2 di belakang, cari lokasi di mana orang cocok mau bikin tenda atau shelter. Orang pakai bahan-bahan kayu yang mungkin ada orang-orang sebelumnya yang juga bikin tenda di situ. Di sisa bahan orang pakai untuk bikin orang tenda atau shelter. Pokoknya itu semalam. Lalu karena so terlanjur malam orang sampai di lokasi tenda itu, orang langsung bikin makanan, orang babadiam di dalam tenda karena memang so tarabu kuliah. Orang dalam situ orang baca cerita soal tompe perjalanan tadi dan rencana untuk besok. Tidak usah lihat di kamera saja. Anggap suka mulia di kamera kau. Bikin ambam, wow, ambam pak. Tinggal lep makanan kalau ditatapan mau apapun itu biar mie Bangka tetap paling sadap. Mau makan Jakarta. Sebenarnya kita pribadi waktu pendakian itu antara ada niat atau hasrat untuk pergi di puncak. Kita sih perencana cuma sampai di lokasi camp itu. Mungkin Bajalang cuma di sekitar situ. Tapi karena Tompe Tamang satu yang cewek ini Cindy, ini dia memang baru pertama kali ke Dukono dan dia rasa kurang lengkap kalau sampai di Dukono terus sampai di puncak. Jadi ya sebagai tamang yang baik, mau tak mau kita besok mesti bawa dia di puncak. Jadi dia orang mau lihat orang pe ketinggian karena di sini di GPS ini orang harus tahu DP akurasi. Biasanya akurasi itu yang paling dekat, paling dia 3 meter. Kalau dia sampai 3 meter berarti tom bisa percaya tom ketinggian sekarang dengan tom lokasi. Kalau lokasi ini kan sekarang orang ada di lokasi camp tanpa orang biasa bikin camp kalau pi ke Dukono. Jadi ketinggian di lokasi camp itu sekitar 930, 929, selisih 3 meter lah ya. Yap. Nah, jadi sekarang orang ada di titik koordinatnya tepatnya di 01. Nah, oke. Iya. Lokasi itu ya. North, utara, North itu.
Bujur Timur itu is Ya. oke. Nah, jadi orang ada di mengada Di koordinat itu. selatan. Sebenarnya ada dua jalur di Kadukono ini. Ada yang jalur yang lama, jalur lama itu orang biasa ikut dari situ kalau dulu. Tapi sekarang ini ada jalur yang baru. Dan karena kita juga mau coba jalur yang baru, dia juga mau coba. Ini satu juga mau ikut jalur baru. Karena bukan mau coba, karena kan belum pernah. Jadi ikut. Karena jalur baru tuh kayaknya dia apa? Dong bilang Instagramable begitu nih. Instagramnya belum. DP warna-warni. Ngana bagaimana Ngana lihat itu jalur itu. Kita kayak ada di tempat wisata tapi di dalam kota. Tapi kalau misalnya itu kalau DP warna, terus kalau DP Begini, ngana lebih suka jalur yang alam atau jalur yang Yo. kayak begitu. lebih baik jalur yang alam saja, yang tanah itu, yang tanah beton kayak tadi. Jadi ngana ntar mau betonisasi begitu nih. Sudah mungkin betonisasi itu kita tembok rumah sudah. Torang itu tadi kalau kita ingat-ingat itu bajalang di jalur yang warna-warni itu, setapak warna-warni, orang bilang jalur pelangi sudah. Di jalur pelangi itu mungkin ada 3 jam kah dari mulai dari awal jalur pelangi sampai habis, setapak habis. Orang tadi ya sampai sekitar itu sekitar 3 jam ada. 3-4 jam begitu. Nah, sekitar 3-4 jam. Jadi kita itu kayaknya sekitar 3 jam. Sebenarnya bukan persoalan waktu yang menguras orang tenaga, tapi itu tadi yang sini bilang ya, persoalan bajalan di atas beton dan di atas tanah itu ada sedikit beda DP istilah apapun untuk jalan itu. Jadi ya lebih asik. lebih asik di yang kan memang orang tujuan datang di Tampa ini karena memang bicara soal ingin menikmati alam seutuhnya tanpa ada embel-embel hal-hal yang terkait dengan dunia modern. Jadi ya, jadi lebih suka yang alam sebenarnya. Jalur yang baru yang dong bikin ini, kalau kita bandingkan dengan yang beberapa kali kita pernah datang, itu dia kayaknya lebih lama kalau menurut kita sih, kalau pribadi. Kalau ini ngana yang juga beberapa kali datang, bagaimana dia perbedaan? Dia lebih lama di samping karena kita pikir begini, kalau jalur yang sebelumnya kan turang sama dengan langsung potong jalan. Nah, ini tuh turang sama dengan ada putar di tikungan dulu kan. Jadi tadi itu turang sama dengan ibarat perjalanan bangsa Israel. So, yang seharusnya turang cuman butuh durasi waktu 6 jam perjalanan dong sampai 9 jam, padahal cuman mau putar itu beton baru. Tadi sempat komunikasi bilang tong kayaknya hari ini tuh konsumsi air lumayan banyak. Iya, tersama dengan panjang. biasanya. Selain panjang, ternyata tong bagian atas juga cukup terbuka. Jadi ya, karena rasa karena kanopi tak buka, orang gampang suak. Yep. Jadi tumpe karena kanopi tak buka, matahari langsung senter, jadi kayak macam orang lebih banyak berkeringat, jadi kayak macam orang lebih cepat suak begitu tuh. Jadi cairan cepat keluar, jadi akhirnya karena orang suka keringat, akhirnya orang mesti ganti lagi untuk orang minum. Terus makanya konsumsi air lumayan banyak sih, padahal terus perkiraan kalau misalnya orang pergi dan pulang ya kalau boleh sama dang. Cuman kalau tadi orang datang itu orang konsumsi air banyak, terus tadi cek untuk persediaan air kayak mungkin pulang kayak takut lagi nih antar mau habis pulang air di sekarang. jalan. Lalu ini dorang juga kayaknya, kalau kita rasa bro di jalur yang baru ini turun hampir tidak pernah lewat kali naik turun orang bilang lembah begitulah. Dan kayaknya karena itu mungkin karena dorang cari
urat-urat terus, makanya orang putar banyak. Sementara kalau jalur yang lama kan orang kalau ada jurang tuh ntar perlu cari urat karena orang langsung turun langsung potong itu jurang. Itu dia salah satu mungkin yang bikin kayak lama memang sih. Kalau kita rasa asik DP banyak spot foto. nah orang bilang beda dari yang ini. Tapi itu yang Anda bilang tadi, kanopi me tarada, tabuka, matahari lebih banyak sinar buat orang, itu orang lebih banyak suak. Sementara kalau jalur yang lama, jalur yang masih alami begitu, di atas kan tertutup toh. Jadi itu orang berjalan di bawah itu keringat kurang begitu keluar. Kita pernah kalau kita ingat-ingat itu orang pakai air kalau ikut jalur yang lama itu paling maksimal 2 botol 600 ml itu sampai di sini. Tapi tadi tuh 3 botol habis. Kita sendiri tuh 1 botol dari rumah, 1 botol baru 1 botol sampai di sini. Jadi 3 botol lah. Nah, yang jelas orang sampai di sini tadi orang sampai sekitar jam berapa? Jam 7 lewat ke apa ini kayak. Rencananya tuh orang ini nanti besok pagi itu mungkin setelah persiapan untuk ke puncak, akan ke puncak. Lalu setelah dari puncak, akan mungkin langsung balik ke Tubelo. Besok pagi-pagi itu kita dengan Henry pergi ambil air. Orang di stop tompe air ya paling terada untuk keperluan masak-masak dan cuci-cuci di tompe tenda. Ini pagi tuh mau ambil air. Ada tempat air di kaki Dukono sini. Biasa jaga ambil meskipun DP rasa sedikit mbak asam tapi ya tuh bisa kasih akal-akal. Sana itu di belakang itu Dukono. Kalau biasanya di Dukono ini ada satu titik di mana ada tanpa air yang lumayan besar, terus DP air warna biru. Kayaknya sih DP warna biru karena DP belerang tinggi. Nah, lalu atas orang pengalaman yang beberapa kali pernah ke Dukono juga, orang lebih pilih ambil air di genangan daripada ambil air di lokasi yang warna biru tadi. Ini orang ada ambil air ini, kawan sana ada ambil air. Kayaknya tadi malam ada hujan yang ada genangan yang ya cukup bagus untuk tong kasih jadi air untuk masak-masak dan lain-lain. Sebenarnya DP tanpa air yang biasanya tuh ada di sebelah sana lagi. DP air yang sadikiba warna biru itu. Cuma biasanya air di situ DP rasa basam karena belerang tinggi kayaknya. Jadi tong lebih pilih cari yang genangan-genangan begini karena DP belerang itu di bawah sekali. Air hujan yang tak kumpul itu di atas, jadi DP rasa meskipun masih rasa belerang atau rasa asam tapi masih di batas yang wajar lah.
Orang masak-masak selesai, orang start menuju ke puncak Dukono. OTW puncak. Sana ada 2 orang. Sebenarnya kita terlalu berhasrat sih di puncak cuma karena itu sana yang pegang bendera itu kasihan. Dia mau sampai di puncak. Ya, orang sebagai teman yang baik harus bawa ke dia. Orang ada sementara naik ke puncak ini, perjalanan mungkin sekitar 1/4 perjalanan lagi. Di sana tetap Tamang 2, di sana puncak. Jadi tong cari urat di sini, baru tong potong. Orang 2 ini semua dekat di puncak, cuma ini satu dia gugup kata. Dia bukan gugup. Coba dilihat aja. Dia punggung itu bikin kita gugup. Jadi ya gugup dia ini. Punggung gunung ini, urat gunung. Ada tuh Tamang satu kalau di ujung sana. Yang sudah sampai di sana. Jadi sedikit orang sampai situ baru lanjut. Oke, mantap. Ayo, orang coba sampai sejauh mana orang bisa. Tapi kita Tamang 2 ini masih percaya bahwa kita mau berjalan, kita berjalan. Jadi awalnya ini orang pikir orang akan sampai cuma di bawah situ, ternyata daripada tanggung, jadi ya tung kasih genap sudah sampai di DP Mulu Lobang, itu di belakang itu. Nah kalau dari situ orang bisa hoba DP. Wah, ini bukan DP lobang. Dia ini di belakang itu. Ah itu, orang bisa hoba Dukono pe apa aktivitas gunung api. Itu DP dapur dalam, kayaknya ada banyak orang mau masak dong, ada acara di dalam itu. Dukono mantap. Mantap.